Informasi paling baru dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tapera yang angkat bicara soal aturan iuran Tapera yang memotong 3% gaji karyawan. Komisioner BP Tapera menyatakan iuran Tapera persen atau 3% untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 3% per bulannya diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan KPR. Heru menjelaskan konsepsi gotong royong dalam program Tapera adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung. Menurut Heru, sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima KPR agar bunga tetap terjangkau. Yang itu aspek sustainability-nya kita jaga ya jangka panjang gitu ya untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi MPR agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Ya tentunya kalau nanyanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah, ya kita harus berhitung juga dari dana yang ya kita optimalkan ya, karena prinsip dari Tapera sendiri adalah atau BP Tapera adalah collecting, growing dan distributing. Kan ya untuk membantu kemanfaatan KPR-nya supaya apa? Penerima KPR-nya peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas KPR dengan bunga yang sangat terjangkau. Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar saat ditanya terkait kebijakan pemerintah memotong gaji pekerja 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Sri Mulyani hanya menjawab akan menjelaskan besok di konferensi pers. Sri Mulyani tak menggubris saat dikonfirmasi bentuk tata kelola yang akan dilakukan Badan Pengelola Tapera atas dana yang dikumpulkan. Sri Mulyani menjawab akan menjelaskan di konvers Jumat besok. Sebelumnya, Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono masuk dalam jajaran Komite BP Tapera yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis pengelolaan Tapera. Gitu Bu Ani, sedikit aja Bu Ani. Sedikit aja Bu, mau konfirmasi masalah Tapera itu Bu Ani, karena kan banyak yang tata kelolanya dipertanyakan. Jadi proses tata kelolanya gimana Bu? Itu jadi pertanyaan Bu. Bakal dievaluasi, katanya diminta sosialisasi Bu sama Erlangga Bu. Bu nggak takut daya beli keganggu itu Bu? Besok konferensi ya di istana. Besok ada konferensi pers soal itu. Publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan. Presiden Jokowi bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Menanggapi adanya protes dari publik, Jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru. Jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. Tapera tidak hanya diperuntukkan bagi PNS, tapi semua pekerja yang punya penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Dalam PP 21 Tahun 2024 Pasal 15 disebutkan simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja 2,5%. Sebelum terbentuk Tapera, badan ini saudara bernama Bapertarum PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perubahan Pegawai Negeri Sipil.
Badan ini dibentuk dari keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993, kemudian ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik PNS pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji. Tapi Bapertarum bermasalah di pengelolaan manajemen, kemudian resmi bubar 2018. Dana dari Bapertarum dialihkan ke Tapera sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS. Baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 4.446.000 PNS. Ramai-ramai penolakan pengusaha dan pekerja terkait dengan iuran tapera. Seperti apa respons dari pemerintah? Sudah ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, ini kan ramai sekali ya penolakan soal tapera, bukan hanya dari karyawan tetapi juga pemberi kerja. Nah, apakah ada kemungkinan pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tapera ini? Audrey dan juga saudara, kemungkinan untuk mengevaluasi itu ada. Tapi artinya begini, kalau melihat pola Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan, tentu saja untuk PP nomor 21 tahun 2024 terkait dengan tapera ini, nampaknya untuk kemudian mengevaluasi sangat kecil kemungkinannya. Karena kemarin pernyataannya adalah Presiden menyebutkan bahwa ini sudah kebijakan baru, memang akan timbul pro dan kontra, tetapi tentu saja akan diterima ketika sudah berjalan. Tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah untuk mengevaluasi ini karena sudah mendapatkan penolakan, baik itu dari masyarakat maupun dari pemberi kerja. Hal ini yang kemudian harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Bedanya lagi dengan mengeluarkan kebijakan yang baru-baru ini kemudian dievaluasi terkait dengan kenaikan UKT, Presiden Jokowi memang dari awal sudah men-state atau memberikan pernyataan bahwa akan mengevaluasi. Nah, tapi nampaknya untuk PP Tapera ini sendiri keputusannya sudah bulat karena sudah didiskusikan matang, baik itu dari komite-komite yang terlibat di BP Tapera, yaitu Menteri PUPR, kemudian Menteri Keuangan, dan juga sejumlah kementerian terkait, Kemenaker, dan kementerian-kementerian lain. Pernyataan penjelasannya terkait dengan teknisnya kemudian akan dijelaskan pada esok hari di kantor staf Presiden yang akan dihadiri oleh dirjen teknis atau pejabat teknis dari masing-masing kementerian. Dan menariknya juga besok akan dihadiri oleh penerima manfaat dari tapera ini sendiri. Artinya ada pekerja yang juga akan dihadirkan untuk kemudian melihat kacamata dari penerima manfaat apa sebenarnya yang akan diterima oleh para pekerja maupun pekerja berpenghasilan sendiri. Karena kalau dia dilihat dari PP 21 tahun 2024 ada 3 manfaat yang akan diterima oleh para penerima, baik itu mulai dari kredit renovasi rumah, kemudian kredit bangunan rumah, dan juga kredit kepemilikan rumah. Dan ini semua sudah diatur lengkap di PP nomor 21 tahun 2024. Tapi yang menjadi PR kembali lagi bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat ini apakah akan menerima hal tersebut karena potongannya cukup besar, dan juga perhitungannya kalau yang saya baca itu memang cukup panjang dengan potongan gaji 3% dari gaji setiap bulan. Dan ini tentu saja harus dievaluasi oleh pemerintah, manfaat yang diterima, kemudian pengelolaan dananya seperti apa, dan juga seperti apa nanti teknis manfaat yang akan diterima oleh masing-masing pekerja. Audrey. Iya, Alfa, besok ini jadi dalam konferensi pers rencananya siapa saja yang akan hadir dan apalagi yang akan dijelaskan nih? Apakah ada terbuka kemungkinan bahwa untuk mengevaluasi besok? Ya. Kalau saya baca bahwa dari undangan yang diterima oleh awak media, ini pejabat tingkat kabinetnya hanya Kepala Staf Presiden, yaitu Bapak Muldoko, tapi kemudian pejabat-pejabat lain dari kementerian.
Aduh, dan juga saudara, kalau melihat undangan yang diterima awak media yang akan menghadiri konferensi pers terkait dengan penjelasan tabungan perumahan rakyat, besok akan dihadiri oleh pejabat setingkat kabinet, ada Kepala Staf Presiden dan juga Komisioner BP Tapera, ada Menteri Keuangan, Menteri PUPR, tetapi kalau saya konfirmasi Menteri Keuangan tidak akan hadir, namun diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan dan juga diikuti oleh pejabat eselon 1 terkait dengan penjelasan teknis kemungkinan yang akan dijelaskan pada esok hari. Dan kita juga akan mendengar seperti apa kacamata dari penerima manfaat Tapera yang juga akan dihadirkan dalam konferensi pers di kantor staf presiden, dan untuk mengetahui juga seperti apa sebenarnya teknis manfaat yang kita terima dalam membayar tabungan perumahan rakyat ini. Audrey. Alvania Rizky melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta.